Selamat datang di channel Master Catur Indonesia, yang selalu memberikan informasi mengenai catur. Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah pertarungan menarik antara dua legenda catur dunia dengan latar belakang dan perjalanan karir yang luar biasa. Berdasarkan komentar Anda, agar saya ulas pertandingan Gukes Dommaraju melawan Ding Liren. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh, penting untuk kita perkenalkan asal-usul kedua pemain. Kita punya Dommaraju Gukes, atau lebih dikenal sebagai Gukes, seorang Grandmaster muda berbakat dari India. Lahir pada tanggal 29 Mei tahun 2006, kalau kita hitung dari sekarang Gukes masih umur 18 tahun. Gukes telah mencetak sejarah dengan menjadi Grandmaster termuda kedua di dunia pada usia 12 tahun, dan kini menjadi salah satu bintang paling bersinar di dunia catur. Gaya permainannya yang tajam dan agresi telah memukau para pecinta catur di seluruh dunia. Di sisi lain, ada Ding Liren, sang juara dunia catur dari China, sejak kemenangan dari Nepomniachtchi, di mana pada saat itu Magnus Carlsen tidak mengikuti pertandingan. Walaupun itu menjadi pertanyaan misterius, namun saya mungkin akan sisipkan di hari berikutnya. Ding Liren, lahir pada tanggal 24 Oktober tahun 1992. Kalau kita hitung sampai sekarang Ding berusia 32 tahun. Pertandingan ini, sahabat, terjadi pada tanggal 27 November tahun 2024. Mari kita saksikan di mana kesalahan-kesalahan besar terjadi dari salah satu pemain, yang bisa membuat sebuah konsep pelajaran penting. Gukes yang berasal dari India, sebagai putih menawarkan D4, kita kenal Gambit Menteri. Ding Liren sebagai hitam berasal dari China, respon kuda F6, tanda perkenalan India Defense. Mungkin ini dipilih oleh Ding Liren, melihat lawan dia sekarang yang berasal dari India. Terus dilanjutkan kuda F3, dan D5 dari Liren, C4. Sebagai ciri khas dari opening India Defense, D6, Gukes melakukan pertukaran pion di D5, disusul kuda C3, dan C6, kontrol pusat, Menteri C2, kontrol kedatangan gajah di kotak F5, bidak G6, selain bermain fianchetto untuk membuka jalannya rokade, berencana untuk membawa gajah ke F5. Permainan terus berlanjut bidak H3, kontrol kotak G4, Ding Liren gajah F5, tempo menekan menteri, B3 juga berbalik menekan bidak. Ding Liren menawarkan pertukaran menteri, G4, menekan gajah terang, Ding memutuskan pertukaran menteri di B3. Lalu gajah C2, mencoba melumpuhkan bidak B3, Gukes mencoba melakukan perlawanan gajah F4, ancaman pada kuda di mana Gukes menargetkan bidak H7. Ding Liren menciptakan suasana baru bidak H5, berusaha membuka sepanjang fail H. Benteng menghindar ke G1, lalu dilanjutkan oleh Ding pertukaran pion di G4, disusul kuda D7, membuka rokade di mana situasi bisa mengizinkan. D2, mensupport bidak B3, benteng G8, sebuah langkah taktik, rencana membuka sepanjang fail G. Gukes melanjutkan bidak G5, sebuah langkah yang sedikit meragukan, namun tidak begitu sensitif. Alangkah lebih baik, benteng menekan posisi gajah terang, karena kita dapat lihat gajah itu hanya memiliki satu petak untuk lari dari kenyataan pahit. Jika hitam meleset sedikit saja, permainan bisa saja dimenangkan oleh tentara rambut putih dengan sangat mudah. Semisalnya, jika gajah ke E4, justru ini langkah blunder, karena akan dibalas gajah ke G5. Jika gajah E7, dan langkah selanjutnya gajah terang putih akan dieksekusi di Mahkamah Konstitusi. Walaupun hitam dapat menemukan opsi terbaik seperti bidak G5, tempo menekan gajah gelap, juga membuka angka pelarian bagi gajah terang tentara rambut hitam. Karena setelah gajah gelap menghindar, gajah hitam ke E4, perbedaannya di sini yang perlu untuk dipahami. Sedikit terjadi perbedaan, jika putih terburu-buru dorong bidak F3, ini justru langkah yang sedikit meragukan. Karena setelah gajah ke A7, walaupun Anda berpikir untuk mendominasi pusat seperti gajah F2, namun di sisi lain hitam dapat menekan Anda di sepanjang petak gelap, sedangkan dua kuda putih harus terpaku setelah kedatangan gajah gelap hitam ke B4. Jadi pada posisi ini sobat, hitam lebih baik untuk menukar kuda dengan gajah. Rumusnya setelah bidak F3, walaupun ada pertukaran kuda di C3.
Kalau kita bicarakan soal pemahaman komputer di sini, permainan masih sepadan. Namun untuk pemahaman teoritis, menurut pengalaman saya, sedikitnya unggul putih, karena dia memiliki sepasang gajah. Karena tidak mungkin juga Anda bermain seperti komputer, namun perlu untuk diperbanyak pengalaman teori, jauh lebih akurat, karena kita tidak mungkin sandingkan permainan kita dengan komputer. Sekarang mari kita kembali ke partai kedua pemain. Setelah di posisi ini, Liren membawa kudanya ke H4. Gukes menarik gajahnya ke H2, lalu disusul benteng kembali ke H8, pining terhadap gajah, F3, dari Gukes berencana kontrol pusat, juga berusaha mengepung perjalanan gajah terang hitam. Ding membawa kudanya ke G7, sebuah langkah taktik untuk mendapatkan tempo, dan membawa kuda tersebut memberi tekanan di pusat, selain ke depan dapat mensupport gajah. Gukes geser gajahnya ke G3, sampai pada titik ini, kesalahan besar terjadi dari Ding Liren, memilih benteng ke H5. Untuk mendapatkan keuntungan sementara, secara penelitian saya, mungkin di sini Ding Liren berharap balasan dari Gukes bidak F4. Lalu dia melanjutkan rencananya gajah B4, sehingga Gukes memiliki petak kosong yang dapat dimanfaatkan oleh Ding Liren. Namun, pada posisi ini langkah yang fleksibel dari Liren, gajah E7, untuk melakukan perkembangan perwira, juga tempo menekan bidak. Walaupun di sini semisalnya, Gukes memilih opsi terbaik, menghiraukan ancaman tersebut, dengan bidak E4, kontrol pusat. Kuda E6, sebetulnya secara penelitian saya, Ding Liren, mirip secara analisis saya, apa yang dia rencanakan, seperti bangunan di atas. Namun kesalahan, karena dia terlebih dahulu membawa bentengnya ke H5, walaupun ada benteng menekan gajah, akan dibalas pertukaran pion di pusat, lalu langkah pengorbanan gajah kali bidak, emang langkah ini jarang ditemukan oleh Grandmaster, namun seharusnya mereka diwajibkan harus mengeluarkan segala jurus, karena ini adalah pertandingan Piala Dunia, apalagi mereka diberikan waktu selama 4 jam dalam satu babak. Jalan satu-satunya dari putih di sini, harus menolak tergoda, dengan gajah terang yang begitu manisnya. Diwajibkan gajah ke D6, sebagai respon terbaik untuk bisa melawan langkah brilian dari hitam. Namun, terkadang hal ini sulit untuk dihindari oleh pemain, bahkan untuk level Grandmaster sekalipun. Kalau kita coba semisalnya, benteng pukul gajah, ini justru langkah blunder. Akan dibalas kuda pukul bidak, tempo menekan benteng. Walaupun ada benteng C1, dilanjutkan pertukaran gajah dengan kuda. Disusul kuda pukul forking raja dan benteng, setelah raja melangkah, terus pertukaran kuda dengan benteng. Walaupun kita berkata putih memiliki 4 tenaga perwira, namun di sisi yang lain hitam unggul 3 pion. 3 pion itu kalau dibandingkan ukurannya 1 kuda. Apalagi hitam masih memiliki keunggulan dengan sepasang benteng, saya berharap saudara bisa mengerti sedikit sahabat. Sekarang mari kita kembali ke partai kedua pemain, namun fakta berkata yang lain, di mana Gukes tidak peduli ancaman pada pion, memilih opsi terbaik bidak E4, terlebih dahulu fokus pada bagian tengah. Ding Liren terus melanjutkan pertukaran pion di tengah, lalu disusul kuda E6, dan benteng C1. Perbedaannya hanya dengan posisi benteng, yang kurang tepat, seperti yang saya katakan tadi, jika kurang mengerti, coba Anda ulang kembali. Coba perhatikan jika semisalnya, gajah terlebih dahulu melangkah ke E7, bisa langsung, pukul bidak G5, dan terjadi sebuah langkah misterius. Permainan berlanjut kawan, Ding pukul bidak D4, tempo mensupport gajah, F2, berbalik menekan kuda. Sehingga salah satu perwira Ding Liren sudah berada di ujung tanduk, namun dia berusaha semaksimal mungkin gajah G7. Berharap jika ke depan Gukes pukul kuda, dia dapat mengambil tempo ancaman pada benteng, sehingga permainan kembali sepadan. Namun, pada langkah aslinya Gukes melanjutkan kuda D7, karena jika Ding Liren makan kuda, setelah gajah pukul, di mana ada ancaman di 2 titik yang berbeda, sehingga salah satu perwira Liren akan dieksekusi mati di Mahkamah Konstitusi, sehingga pada langkah aslinya Ding Liren memutuskan pukul bidak B3, lalu Gukes berhasil memenangkan 1 tenaga perwira bersih. Ding Liren terus melanjutkan pertukaran kuda di D2, walaupun di sini Gukes unggul 1 perwira. Namun di sisi lain Ding Liren unggul 2 pion, sehingga Gukes masih membutuhkan perjuangan dalam jangka panjang.
Permainan berlanjut Ding kuda E5 dan D4, benteng mengunci posisi kuda, Raja E2, benteng kembali mengunci gajah. Di sini Ding Liren berusaha membawa permainan sebelum malam tiba, karena dia sudah kalah tenaga perwira. Gukes respon gajah G2, A6, bidak B3, benteng D7, benteng manuver ke C1, menghubungkan kedua benteng, Raja naik ke E7. Benteng Gukes kontrol jalur terbuka, Raja kembali lagi ke kampung halamannya, gajah menekan kedua perwira Ding Liren. Benteng kembali ke H5, terobsesi dengan bidak itu, Gukes respon kuda F3, untuk menyederhanakan permainan. Ding Liren melanjutkan pertukaran kuda di F3, lalu disusul gajah menekan benteng, kembali Gukes menyederhanakan permainan benteng H1, benteng makan pion. Gajah menekan benteng, F4, mencegah ancaman gajah, kembali gajah menekan benteng, pada posisi ini juga Ding Liren memutuskan menyerah. Karena walaupun dia menghindari ancaman, akan dibalas gajah pukul bidak, tempo menekan benteng, tentu hal ini semakin sulit untuk bisa bertahan dari semua tekanan. Namun jangan salah sangka terlebih dahulu, partai ini masih belum berakhir sampai di sini, karena sebelumnya Ding Liren unggul 1. Karena dalam 5 babak, permainan skor 1-1, sehingga 9 babak lagi perjuangan kedua pemain untuk merebut juara dunia. Kemudian jika dalam permainan ini, Gukes hanya mendapatkan hasil imbang dengan Ding Liren, dia akan kalah, karena biasanya sebagai penantang harus lebih unggul daripada yang ditantang. Saya akan coba ikutin partai ini sampai akhir, siapa yang berhasil menjadi juara dunia, kira-kira menurut Anda siapa yang akan menang? Coba berikan komentar Anda di bawah kolom komentar.